Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul Rumah Budaya Religi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Umar dengan NIM 1041409. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Dr. Salmon Priyaji Martana. Apa sih Rumah Budaya Religi ini? Rumah Budaya Religi adalah sebuah tempat yang memiliki budaya setiap agama yang berkembang dalam masyarakat yang diikuti dengan aturan serta norma-norma setiap agama, sehingga dapat mempengaruhi cara berpikir pengguna terhadap agama lain. Rumah budaya religi merupakan bangunan untuk tempat tinggal pikiran, akal budi bagi bagi sebuah bentuk kreativitas dengan segala hasil atau wujudnya ya bagi mereka yang berkecimpung dalam kebudayaan dan keagamaan. Nah, tema yang saya angkat di Rumah Budaya Religi ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu juga. Kenapa saya ambil? Karena eh, rumah budaya religi ini bukan hanya menunjukkan satu agama, tapi melainkan berbagai agama lainnya, banyak agama ya, kebudayaan-kebudayaan dari agama-agama lainnya, tepatnya seperti itu. Nah, untuk set plan-nya saya ambil di daerah Cirebon, karena daerah Cirebon merupakan daerah yang tingkat toleransinya cukup tinggi, sehingga cocok untuk rumah budaya religi ini. Bentuk set akan dibuat seperti burung Garuda yang dimana peletakan bangunannya akan mengitari sebuah masa yang menjadi pusat kegiatan dari bangunan ini. Sedangkan masa di sekitarnya berfungsi sebagai pendukung yang berupa pendopo dan gedung serbaguna untuk kegiatan komunitas-komunitas toleransi beragama atau acara yang berkaitan dengan kebudayaan dan keagamaan. Selain itu juga ada kantor pengelola yang berfungsi sebagai kantor utama dari set tersebut. Nah, untuk konsep bentuk bangunannya saya ambil seperti lambang Pancasila dengan penerapan elemen-elemen tradisional bangunan yang dapat diimplementasikan dalam atap julang apak dengan menggunakan material baja ringan sehingga dapat menggunakan proses pembangunannya. Nah, ini untuk denah dari galeri, di mana galeri ini terdapat dua lantai, yaitu di lantai dasarnya pengunjung akan melewati ruang penerima. Setelah itu dari ruang penerima ada tiga entrance. Sebenarnya ada tiga entrance sih di mana dari galeri ini, dari sisi kanan dan sisi kiri dan bagian depan. Nah, dari entrance sisi depan akan masuk ke ruang penerima, terus setelah ruang penerima ada ruang pamer. Di bagian tengah sengaja saya buat terbuka karena saya mengambil dari kebudayaan Buddha, di mana yaitu yang bermaksud dengan menyatu dengan alam, sehingga saya buat dengan terbuka. Selanjutnya ada ruang pamer juga. Nah, di bagian paling belakang saya buat ada toilet, ruang ME, terus ruang panel dan ruang CCTV. Nah, untuk lantai duanya saya dibuat agak terpisah, eh, dibuat agak tidak seluruhnya tertutup dengan tembok dan sebagian taman. Nah, untuk tangga saya buat dua sehingga bisa naik dari untuk mengatasi dari bangunan lantai dua tersebut. Terus kedua pintu yang berada di sisi kanan dan sisi kiri ini juga berfungsi sebagai ketika terjadi adanya kebakaran. Nah, dan untuk potongannya, di mana ketinggian bangunan dari galeri tersebut dari tanah ke atap sekitar 14,2 meter. Di sini atapnya kita menggunakan atap baja ringan dan pondasi cakar ayam. Nah, ini untuk denah gedung serbagunanya, yaitu berbentuk seperti letter L. Di sini terdapat dua entrance, tangganya hanya satu. Nah, untuk di bagian lantai duanya di sini ada bagian selasar yang menghubungkan antara gedung
serbaguna satu dan gedung serbaguna satu yang lainnya. Tapi yang bagian atas tidak tertutup dengan di selasarnya tidak tertutup atap. Nah, di sini atap yang digunakan di gedung serbaguna ini menggunakan atap bilang ngapak. Nah, ketinggian bangunan tersebut dari tanah ke atapnya itu sekitar 14,2 meter juga sama dengan bangunan galeri tadi. Eh, struktur atapnya menggunakan atap baja ringan. Nah, di sini jarak antar kolomnya sekitar 5 meter dan pondasinya menggunakan cakar ayam. Dan ini untuk denah kantor. Denah kantor dibuat persegi panjang seperti biasa. Terus untuk di sini di ruangannya seperti biasa ada ruangan direkturnya, ruangan manajer dan ruang stafnya. Nah, ini dia untuk potongannya sama tadi untuk ketinggian atapnya. Di sini bedanya cuma dia satu lantai. Untuk struktur atapnya sekitar menggunakan baja ringan. Terus untuk bagian pondasi kita menggunakan eh, pondasi cakar ayam. Nah, untuk ketinggian bangunan tersebut dari tanah ke atap sekitar 10 meter, 10,2 meter. Nah, ini untuk denah pendoponya. Dan yang di sebelahnya ada potongan dari pendopo tersebut. Bedanya di sini kalau pendopo kita menggunakan material kayu untuk tiang-tiangnya, pondasinya menggunakan pondasi batu kali. Terus untuk atap kita menggunakan atap bilang apak sama, tapi strukturnya lebih berbeda, menggunakan struktur kayu. Terus di bagian denahnya juga dibuat di bagian struktur kolom di bagian tengah kita sengaja buat 4 karena itu aturan dari pendopo. Nah, ini untuk suasananya di set rumah budaya religi tersebut ada taman Buddha, taman Hindu, taman Kristen Protestan, taman Kristen Katolik dan taman Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya juga ingin menunjukkan video animasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.